Frederick juga bisa aja jatuh ke tangan dari Arkihoshi loh apabila mereka ingin mengamankan ataupun ingin mendapatkan lagi satu hero di area XP. Ya, Frederick juga bagus banget sekarang buat Arkihoshi. Yep. Karena di garis depannya tertangkap dengan tauntnya dia, energy eruptionnya, ada reload manipulation yang sudah dipersiapkan. Ya karena bukan pilihan yang baik pula untuk Chow apabila itu satu hero itulah yang nanti akan ditendang oleh Way of Dragon. Iya. Kecil lagi pemilihan dari tendangan yang dilakukan tapi Grok ternyata. Grok bisa dimainkan sebagai XP laner sekarang. Kemarin Groknya boots make a play. Groknya Boots kacau. Itu, Kacau. Iya itu game 3 sih. Gila itu Gila ya. banget Gila. sih. Oke, let's see sekarang. Dari Arkihoshi dengan Groknya dia. Karena Grok juga punya power, dia punya sisi yang cukup banyak ya. Dimana wild charge dia dengan knock up sedemikian lama akan memberikan peluang besar buat setup-setupan yang lain dari draft Arkihoshi. Stun 1,8 detik ya kan. Iya. Dijedugin ke tembok ya kan tuh bingung dia mau ngapain Bingung ya. mau Tapi ngapain. 2 pick terakhir Hadita yang sekarang jatuh Wow, ke berani tangan sih. dari Todak Berani. dan juga Link. Berani. Sama-sama berani sebenarnya. Kan Sekarang yang longgar. kita lihatin 1, 2, 3 hero pertama ini menantang dari Yip ya. Tetap ada juga tadi di situ di pick yang pertama pula. Tapi no marksman. Harit Godlane sering muncul ya. Harit Godlane ini di M4. Tapi akankah ini menjadi poin kedua untuk RRQ? Tapi kita bisa melihat juga jawaban demi jawaban yang diberikan antar tim ini saling bersahutan gitu loh, kayak ya udah lo pakai ini gua nggak takut, lo pakai ini gua nggak takut, dan akhirnya ya banyak banget ini langgar bakal terjadi sih, tabrak gaming. Ya, Harit Golden mungkin untuk bisa menghindari juga ya setup-setupan yang dimiliki oleh Kadita. Dia punya Synchro Vision, ada Chrono Dash juga untuk bisa menghindar, Zaman Force bisa ditaruh. Dan efek sisi yang dimiliki oleh Arkihoshi ini cukup banyak. Tapi mereka memang bukan lebih ke arah stun, tapi lebih ke arah slower. Ya, Real World Manipulation ditambahkan dengan Zaman Force itu slow. iya. 2 Ice Queen mungkin nantinya akan bisa menjadi salah satu jawaban. Satu sih, Satu masih aja ya, di Yves, cukup masih di ya. Yves ya. Oke, tapi hilangan melihat pastinya ini dia game yang kedua di Best of 5 Series babak knockout di hari yang kedua pastinya antara Todak from Malaysia dan ini dia Indo Pride RRQ Hoshi. Oke, satu kejutan lagi. Harit di area Godland sudah digunakan oleh Skylar. Akan seperti apa hasilnya? Karena gue juga penasaran nanti ingin melihat seperti apa. Karena Harit berada di area Godland, enaknya dia bisa membawa spell dari apapun yang dia inginkan. Dan Purify adalah pilihan yang tepat. Setuju, karena dia sudah punya escape sebenarnya kan. Ya. Oke, anggap aja Flicker itu digantikan dengan Chrono Dash-nya dia. Ya, Oke, dan ada Purify juga untuk bisa menyelamatkan diri. Cuman aku pengen ngeliat sebenarnya dari Finn-nya mengganggu pergerakan rival. Karena rivalnya ini bebas di bawah sekarang. alright. Wah, ini rame banget sih dari arah atas. Dan kayaknya belum terjadi adanya pertukaran lane lagi ya. Masih adanya seorang Cloud dari Ciku guys di area gold. Tapi udah mulai terjadi keramaian pula. Finn mencoba untuk membantu ke arah top lane. Albert yang sudah hadir mencoba untuk mengambil satu buah gold crab pastinya untuk mendapatkan shadow kill-nya. Tapi ada raw waves yang belum didapatkan oleh Moon. Tapi lihat udah terangkat juga dengan adanya satu buah Breath of the Ocean. Oke, Ciku guys di bawah dalam keadaan yang memang tidak cukup baik. Dia harus recall. Ada estimasi waktu yang menghilang juga di situ. Namun sekarang Momo di area XP pun mendapatkan hal yang sama. Albert sudah standby. Momo sendirian. Wave minion akan segera dihilangkan. Akankah Albert langsung menunjukkan bagaimana wujud yang akan hadir di area tersebut? Tapi Albert sudah terlihat. Albertnya pun hanya akan mengamankan ke arah Little Crab. Yes, dan Momo ini cukup tertekan ya dengan adanya perbedaan level juga yang didapatkan. Tapi lihat di arah bawah masih bermain aman aja. Iya. Tidak ada yang saling ngepok, mereka bermain sambil di arah outer turretnya. Dan ini dia Turtle Camp presented by TikTok yang sudah muncul. Ya, untuk turtle-nya sendiri ini setapan yang dilakukan oleh Todak. Seharusnya mereka tidak bisa melakukan setapan ini karena sedang diganggu junglernya. Secara positioning, secara level juga, Yamski masih di level 2. Belum ada Way of the Dragon, belum ada sesuatu sword skill yang bisa meng-cancel Arkihoshi. Weh, coba lihat Ciku guys dan juga Skylar. Masih beradu tapi Skylar satu yang terakhir. Masih bisa bertahan namun ternyata ada satu bala bantuan yang hadir dari rival dengan cukup cepat. Hampir saja tadi Skylar meng-outplay namun Finn hadir. Finn. Udah terlihat ada satu player Ciku guys bahkan rival. Akankah dikejar kembali? Hey, Battle Mirror Image. Tepat berada di sebelah kiri. Sorry Finn. Itu emang ditungguin ya. Finnya tahu pasti mau nggak mau Ciku harus mundur dan harus pulang ke arah turretnya. Tapi memang
itu di sebelah ya, tapi cepat banget pergerakannya sehingga masih belum bisa tertangkap. Dan ini akan menjadi kesempatan di mana Turtle yang pertama sudah mulai di setup. Moon mencoba untuk memanggil kawanannya, rival sudah hadir juga. Poking yang sudah didapatkan, tapi akankah ada kontes karena Albert sudah siap dengan ada Quad Shadow yang terbuka, tapi nampaknya tidak akan ada kontes yang terjadi dan Turtles lane by best gold untuk Todak. Ya ini menurutku kerugian tadi untuk Arky Hoshi ya, karena untuk goldnya tumbang. Yang tadinya rivalnya ada dekat dengan turtle-nya, ternyata selamat. Waduh, ini malah kena pula pinnya dikeroyok habis-habisan. Todak tidak sayang terhadap beberapa source yang dikeluarkan karena mereka tahu menghilangkan satu orang penghancur estimasi dari pattern apapun itu nanti yang dimiliki oleh Todak. Ya. Tapi lihat di bawah ada satu buah Blazing Duet yang memukul benar pergerakan dari seorang Skylar. Meanwhile ada 12 lane Momo, 1 versus 2 cukup sulit. Hanya berpuas saja dengan ada Dragon Tail yang connect. Ya, rival dengan Swift Crossbow, item baru yang dipakai akan menambahkan adaptive damage hingga sebanyak 40 untuk dia. Dari tim Todak, mereka berhasil untuk mendapatkan objektif dari early game. Tadi gue kira ketika ada pertukaran yang terjadi di gold lane, Arky Hoshi mereka akan mendapatkan turtle-nya. Ternyata turtle-nya kosong di sana. Dan bahkan Todaknya yang ternyata bisa mengkapitalisasi keunggulan mereka juga. Iya, ada bayangan yang memang tidak terjalankan atau memang itulah strategi yang dimiliki oleh Arky Hoshi. Kita juga nggak tahu apa yang terjadi. Kenapa? Karena tadi untuk Vina sendiri udah terlihat berhasil mendorong mundur jauh banget loh. Link sampai ke bawah. Tapi ternyata Link di saat pergi ke bawah ada keuntungan pula yang dia dapatkan. Chiku guys as the high kill in M series. Aduh patah lidah gua kalau ngomong. Cepet banget tuh dia ngomong. Karena emang parents keempat juga ya. Maka dari itu dengan kill terbanyak tapi di bawah. Yumski-nya mau pergi ke mana? Yumski masih bisa sampai tapi Chiku guys tidak bisa pergi kemana-mana. Chiku guys berhasil dihancurkan dan satu keuntungan kali ini berhasil dimanfaatkan oleh Arky Hoshi. Ya, tapi Todak mereka juga cukup pintar dengan rival mereka di mana ketika tahu di bawah di sini banyak pemain-pemain Arky yang muncul. 4-man gang terjadi di bottom lane. Wow. Orange buff hilang di bagian atas dan ini yang dilakukan oleh tim Todak. Mereka selalu bisa memaksimalkan objektif apalagi rival dengan lane-nya. Dia cukup pintar untuk menghindari fight-fight yang terjadi. Oke, ini dia rival masih punya purple buff. Apalagi dalam penggunaan Link kita tahu purple buff sangat-sangat dibutuhkan dan Momo masih berhasil kabur dari tersebut dengan Freeze Damage yang dimiliki. Dibantu lagi dengan satu Cyclone Eye, tapi untuk Turtle tidak akan bisa kemana-mana dan kemungkinan besar akan menjadi milik dari Arky Hoshi sesaat lagi. Dan Turtle Lane resetted by UBS Gold. Ini dia. Yes, jatuh untuk ARQ pastinya. Ini akan menjadi keuntungan kembali. Gap yang udah terlihat juga makin dipersempit. Tapi Chiku sudah muncul mencoba untuk nge-poke ke arah seorang Finn. Belum ada follow up dan gak mau diinisiasi berlebih lagi. Mereka memilih untuk wise choice, mundur terlebih dahulu. Yes, dari item build-nya juga rival bakal berhenti di Swift Crossbow dan akan membuat Berserker Fury. Sedangkan Hayabusa Swift Boots, Hunter Strike. Item yang cukup penting untuk menambahkan mobilitas dan juga untuk menambahkan physical penetration. Ini dia berbicara juga tentang dua assassin yang ada untuk kali ini ya. Mereka sangat-sangat dependent sekali dengan adanya purple buff yang ada di bagian bawah. Hampir saja bisa menghancurkan, tapi Chiku guys mau pergi ke arah mana? Di area yang berbeda ada satu otot yang berhasil dihancurkan dan pertempuran kembali terjadi di bagian belakang dengan ada satu wave dragon langsung dikeluarkan begitu saja. Pindah berhasil kabur dari area tersebut. Bahkan zaman Force sudah dikeluarkan, Cyclone Vincent dan juga Chronodes. Bahkan kali beberapa player dimiliki oleh Todak menghilang satu persatu. Rivalnya masih tempat pergi, tapi Momo masuk belakangan dan berhasil mendapatkan karena satu player Clay dikejar habis-habisan. Mau pergi ke arah mana? Claynya masih bisa bertahan dengan satu Fire Crystal juga Fireblast, tapi ternyata kali ini malah menghilang pula. Bahkan Momo looking for triple kill, namun ternyata untuk kali ini Momo yang malah pergi dari tersebut. Dragon Tail-nya langsung dikeluarkan pula. Skylar disedot darahnya, tapi Skylar masih terlalu kuat. Hanya saja untuk kali ini Momo berhasil menghancurkan dua player yang dimiliki oleh Arky Hoshi. Dan di atas, ditabrak dengan satu Wizard dan juga untuk kali ini, Chiku guys, engkau mau pergi kemana? Langsung menghilang. Chikunya benjol ya, 1,8 detik gak bergerak sama sekali, bahkan gak sempat ngeluarin Battle Mirror Image untuk mundur. Dan itu dia barrier yang akhirnya memaksa Chiku harus berdiam diri di sana. Ya, dan item attack yang dibuild oleh Grok, karena kita tahu ini bukan roamer, bukan item defense. Item attack BOD ada di sana yang akan diubah menjadi physical defense juga nantinya. Dan membuat untuk hero tipis seperti Mates dan juga Marksman harus berhati-hati ketika melihat penampilan atau R7 sudah mulai terpantau di map. Oke lah, ini waktunya untuk mungkin agak sedikit jaga jarak dari dia.
Tapi penggunaan Harit yang dimiliki oleh Skylar juga luar biasa sekali loh. Bagaimana mobilitas, bagaimana penempatan posisinya. Dan juga Wave Dragon-nya gagal kali ini karena udah dari luar dari duluan. Hanya saja Momo di bagian belakang siap lagi dan juga menghancurkan beberapa player yang dimiliki oleh Arkeosi. Momonya sendirian terjebak di area tersebut tapi berhasil untuk bisa memberikan bonus damage-nya. Mencoba untuk mengangkat beberapa player yang dimiliki oleh Arkeosi. Moonnya di dalam rumputan seperti yang udah ketahuan posisinya karena Moonnya mungkin akan siap maju ke bagian depan. Hanya saja yang tercolek dan juga untuk kali ini Chico Gage mulai batu ke bagian depan dengan ada satu blazing duet. Hanya saja tidak terlalu kena ke arah beberapa player. Tapi di bagian belakang Moonnya sendirian. Mau pergi ke arah mana? Moonnya terjebak. Rivalnya pergi. Dan Turtle-nya harus menjadi pemilik dari Arkeosi. Tapi rival cukup terlambat kali ini. Untuk bisa mendapatkan lagi ke arah Turtle tersebut. Turtle Slain. Presented by UBS Gold. What? Itu luar biasa ya, 2 tukar 2 dan akhirnya tadi walaupun bisa dihindari dari shadow kill yang terbagi bersama dengan adanya Turtle, tapi masih belum cukup. Walaupun tadi kita lihat ada sedikit pergerakan dari Moon yang mencoba untuk melakukan adanya pick off, tapi dengan HP yang gak banyak. Ya, dan Moon hanya dengan Clock of Destiny ini masih belum cukup untuk bisa memberikan single burst damage yang cukup untuk langsung ambil satu dari Arkeosi. Dan rival tadi dia bagus banget loh, dia bisa ngebait. Nah ini Wave Dragon-nya connect lagi nih Finn ya. Finn masih bisa selamat. Finn terbang dia dari dalam rumputan tapi flashing duetnya dikeluarkan dia tepat berada di tengah pusaran memiliki oleh pemain dari Arkeosi. Hanya saja yang kali ini langsung menghilang tapi Chico Gage berhasil mendapatkan hal yang sama pula. Double kill didapatkan oleh Skylar. Skylar-nya berhasil ditumbangkan rivalnya. Langsung diajar oleh Albert. Albert begitu menggila dengan one shadow yang dimiliki, dia masih bisa kabur ke bagian belakang. Momo mulai hadir R7 kali ini tapi pertempurannya cukup sampai situ saja. Yes, dan Momo pun kali ini bakal coba untuk melakukan ada aksi defense dari outer turret di arah tengah. Momo versus 2, ini agak cukup sulit apalagi lihat Albert yang udah mulai terkena dengan Dragon Tail-nya. Memilih untuk mundur terlebih dahulu, cukup berpuas saja dengan 4 player yang di take down karena kenyang banget dapat diskon dari Grab. Ya Momo. Menurutku ini Momo adalah pemain yang akan bisa mengangkat todak ketika mereka sedang dalam kesulitan sekarang ya untuk di game kali ini. Karena Black Dragon Form-nya yang bisa mengacak-acak di garis belakang. Dan kita akan melihat untuk replaynya sebentar lagi. Apa yang terjadi. Ciku guys. Tidak bisa pergi kemana-mana dan ini dia Om. Insta Reply present by TikTok. Ya seperti yang kita sudah pertimbangkan. Real World Manipulation dikombinasikan bersama dengan Zaman Force. Lawan akan slow, tidak akan bisa kemana-mana. Jadi hanya bergantung kepada Momo untuk bisa menutup semuanya. Karena Momo memang dia ada di angkasa. Dia tidak jalan di bagian bawah sana. Sehingga tidak akan terkena efek slow dari skill tersebut. Yap, rival untungnya sejauh ini ya masih memiliki purple buff yang wajib dia punya gitu loh. Tapi untuk beberapa saat ke depan kayaknya Arkeosi juga nggak bakal memberikan itu. Karena sekarang coba lihat makin maju loh mereka. Ya tapi kenapa aku suka dengan rival, dengan assassinnya dia. Dari sisi levelnya dia objektif banget. Iya. Dia bisa unggul level. Dan dia masih dipertahankan ya, bukan unggul level terus tiba-tiba bisa dikejar. Tapi dia masih mempertahankan meskipun teman-temannya di sini sedang tumbang satu demi satu. Iya. Dan itu ya, farmingnya luar biasa banget. Tapi ada pergerakan dari Finn kayaknya yang kali ini terkena dengan satu waduh. Berhasil menumbangkan Finn di depan outer turret. Barusan Yumski menendang ke area yang salah loh. Dan ini menjadi sebuah keuntungan harusnya. Real World Manipulation dikeluarkan. Ciku guys berhasil kabur dari area tersebut. Hanya saja Momo Black Dragon Form langsung dikeluarkan. Zaman Force pun sudah terlihat. Akankah dia landing di area tersebut? Tentu tidak. Terlalu berbahaya ya. Dan poking yang sudah dilakukan ke arah Lord yang pertama. Lord yang belum in-hands, tapi hanya untuk mendapatkan stack demi stacknya aja. Dan lihat life steal yang dimiliki oleh Ciku juga tidak membutuhkan waktu untuk recall terlebih dahulu. Di-poke aja, ditarik ulur, memancing dari teman-teman RRQ untuk masuk ke Lord Pit. Tapi nampaknya dari RRQ pun tidak ada yang terpancing. Meanwhile Moon tadi sudah mengeluarkan satu buah rough wave defensif. Yap. Ini deh mereka lagi nunggu lagi standby lagi semuanya. Sabar, set up lagi sambil lihat-lihat official M4 merchandise partner nih di www.gang.asia ya kan. Sambil nyantai boleh dong, lihat-lihat outfit dong. Iya dong. Udah jago kece lagi. Idih. Oke, lanjut lagi. Yamski. Tinggal siapa yang berani sih untuk melakukan pancingan ya. Karena untuk sementara waktu dari minimapnya memang ada split yang dilakukan oleh kedua assassin ini. Sama-sama juga barusan mendapatkan Endless Battle. Jadi true damage itu sudah ada untuk bisa melakukan penetrasi ke hero yang memang punya HP tebal seperti Finn misalnya. Jadi tinggal keberanian saja. Siapa yang berani untuk pertama kali melakukan sentuhan ya ke Lordnya. Ngepok atau bahkan untuk mengeliminasi Lord kita. Ini dari minimap terlihat Ayabusanya ya udah langsung mengamankan ke arah purple buff karena kita tahu kedua assassin ini sangat dependen terhadap purple buff itu sendiri. Kenapa? Karena purple buff, aku tahu kamu itu sementara tapi kamu itu penuh makna
Dan sekarang pertempurannya hampir terjadi. Ulu, sedih. Purple Bug seperti itu kan? bener. Purple Bug cuma sementara, tapi Purple Bug benar-benar penuh makna. Betul. Like yang kau sekarang coba lihat. Adakah Play. pertempuran yang akan terjadi? Semuanya dipukul mundur dan Finn pun berada di baris paling depan. Yap, udah mulai di zoning out satu sama lain. Masih mencoba untuk tarik ulur terlebih dahulu. Tidak ada inisiasi berlebih. Ada Dragon Tail yang connect tadi mencoba untuk menyedot darah dari teman-teman RRQ Hoshi. Tapi setup yang sekarang sudah dilakukan ini benar-benar bakal cepat banget karena di sana ada pergerakan dari Albert. Tapi ada satu objektif dari masuk lane. Root manipulation udah mulai terbuka juga Lordnya. Ada Rockets yang terbuka dan bahkan Albert berhasil mengamankan Lord lane by Ubesco. Dan mereka pun masih melakukan pertempuran dengan tersebut walaupun inner turret-nya berhasil dihancurkan satu persatu oleh Link. Tapi di bagian tengah coba lihat ada wewen yang dikeluarkan oleh Chico Gaze mereka. Masih berhasil untuk mempertahankan bahkan untuk kali ini Chico Gaze berhasil dihancurkan. Mau pergi ke arah mana Yumski karena efek slow-nya pun udah dihabisin satu persatu dan juga diberikan satu persatu. Ada Winter Trajan. Skylar yang pula untuk menghilangkan di area tersebut. Sayang sekali tapi Clay-nya juga menjadi korban. Dan pertempuran di antara kedua assassin ini hanya tersisa Albert dan juga Finn loh. Wow, ini the real adu mekanik ya, yang dimana rival yang hadir dari arah bawah dengan mobilitas Pink Voice yang dimiliki juga. Dia langsung bergerak ke arah tengah walaupun Lordnya bisa didapetin oleh RRQ, tapi seenggaknya masih ada objektif yang menjadi kompensasi untuk Todak. Wow, Moon akan korang dikeluarkan tapi ternyata pasifnya masih terlalu tinggi. Ya, dan melanjuti untuk omongan dari awal tadi adalah memang 2 turret ditukarkan dengan 1 Lord. Dan ini masih worth it sebenarnya untuk tim Todak. Ya, apalagi dengan mobilitas yang cepat juga ya. Masih dapetin 2 Gila, poin Momo. eliminasi tambahan, tapi lihat Momo memberanikan diri untuk landing kan tapi Momo memiliki Albert. 1 darah yang cukup tinggi untuk langsung di reset. Hanya saja Albert di area berbeda juga berhasil dihancurkan bahkan untuk kali ini Todak masih berhasil mempertahankan defensifnya mereka punya. This is Todak mungkin ya, langgar, udah tabrak aja. Dan ini yang terjadi, tabrak gaming. Dan luar biasa Todak masih punya riset yang bagus banget dan mentalitas yang luar biasa. Decision making dari rival yang menurutku menjadi Yap. poin plus untuk tim Todak sekarang. Bagaimana dia berani untuk melakukan split push, berani untuk melepaskan Lord juga, dan bahkan tadi ketika melakukan 1v1 dia tahu kapan timing untuk melepaskan semuanya. Pertama kali Shadow Kill-nya dibalas dengan adanya Tempest of Blade, dan dari item build-nya juga full attack item sudah diamankan oleh kedua jungler kita. Mungkin dari Albert belum selesai, masih kurang 1. Tapi dari Link, dari rival, dia sudah punya Immortal juga. Sangat-sangat safe sekali dan full damage item juga untuk Harit. Tendangan aja. Langsung ditendang sana kamu jauh-jauh. Ngapain lo? Ngapain Mundur masuk sana, rumput? mundur. Sana nggak boleh dekat-dekat. Tapi untuk sekarang Todak, ini perlawanan yang mereka berikan ataupun bentuk dari area defensif yang mereka buat. Ini parah loh. Ya. Bagus banget loh. Mereka bisa nge-distract sebenarnya, dan Yep. distraction mereka juga sementara ada 4 lawan 4 yang dilakukan oleh tim Todak berjalan dengan rencana mereka. Yep. Mereka tahu kapan timing untuk bisa melakukan Way of the Dragon, misalnya 1 kali pick off, Yep. bakal bisa kebalik semuanya. Karena yang ada di atas tadi itu ada si Black Dragon Form dari Momo. Dan ya Lord Advantage-nya minus 687 malah. Waduh, Moon malah langsung mengejar ke belakang. Skylar hampir saja didapatkan. Hanya saja coba lihat Tempest of Blade. Untuk kali ini tidak bisa bertahan lagi dari Kadita. 1 keuntungan berhasil mereka dapatkan. Wajah dan juga flickernya tadi dikeluarkan, dan Momo kali ini akan landing kan? Tidak, karena dia akan balik arah. Mereka harus menahan lagi. Itu Lord udah predik move gak sih? Oke. Itu tadi mau ke tembok situ, dia flicker langsung wild charge walaupun ya turun dari tembok tapi belum ada follow up sehingga rival masih selamat. Benar, predict move yang bagus banget, tapi rival balik lagi dia survive. Iya. Dia tahu timing untuk kabur. Dia tahu timing untuk kabur. Tapi sekarang Way of the Dragon-nya malah connect lagi ke arah Finn, dan benar-benar sekarang ada real man present. Finn yang berusaha untuk kabur dari tersebut karena sekarang pertempuran berhasil terjadi. Ada satu zaman yang berhasil dikeluarkan tapi Mega kita tidak akan pula oleh rival tapi sebenarnya dikeluarkan, dan satu player yang mungkin darahnya cukup sedikit tapi Clay-nya masih bisa dan juga kabur ke arah belakang. Dan juga Chico Guys flashing duet yang dikeluarkan kali ini. Ada 2 orang yang menjadi korban. Chico Guys yang berhasil memberikan sebuah damage yang begitu mengerikan untuk pemain dari RRQ Hoshi. 3 tukar 2. Ini masih menjadi keuntungan untuk RRQ pastinya, tapi kita bisa lihat dengan kekurangannya quantity dari masing-masing tim. Lord yang akankah ini menjadi satu buah Wait. karena Albert udah ready banget dengan ada Skylar! satu buah. Skylar! Skylar! Aduh mekanik 1v1. Chico Guys tumbang. Benar-benar menyakitkan apapun yang diberikan oleh Skylar, karena untuk sekali coba lihat Rock Wave-nya pun masih gagal untuk bisa memberikan gangguan terhadap pemain dari Hoshi, bisa mendapatkan langsung arah Lord. Dan coba lihat. No. Moon pun menghilang di arah tersebut. Lord,
presented by UBS Gold menjadi milik dari RRQ Aussie. No. Ya, dan mungkin tadi ya dari Chico Guys berharap bisa menang 1v1 waktu dia berdiri di atas dari Zaman Force. Dan ada efek regen yang kita tahu dimiliki juga oleh Harit. Yep. Dan itu mengembalikan banyak sekali HP dari dia juga. Sehingga ya 1v1 yang bisa diambil oleh Skylar. Dan reset positioning sekarang Todak lah yang tertekan sangat-sangat jauh sekali. Oke, it's time to RRQ Aussie untuk bisa memberikan langsung serangan yang mereka punya. Hanya saja satu inner turret di area mid sudah berhasil dirubuhkan. Lordnya bergerak di bagian bawah, siap untuk memberikan tabrakan pula terhadap satu base turret yang ada di laning tersebut. Oke, Lordnya udah mulai dikawal menit ke-18, tapi Finn bakal coba untuk mengganggu pergerakan dari Ciku. Akankah dia bisa selamat, tapi Battle Mirror Image Ciku masih bisa survive dari satu gerakan yang dilakukan oleh Finn di sana. Dan Lord yang sudah dikawal pula dengan ada Zaman Force, satu base turret di area bottom lane tidak akan bisa lagi dipertahankan. Tapi lihat rival mencoba untuk maju dan manipulasi kembali terbuka, dan Rockwave pun berhasil untuk mempanis seorang rival, dan Blazing Duet Ciku guys beserta dengan ada satu ball flicker untuk menyelamatkan, tapi Wind of Nature dan juga Winter Trajectory dari Clay masih bisa menyelamatkan dirinya. Aduh, semakin deg-degan lagi, tapi mau coba lihat sedikit lagi epinya, bahkan Wild Charge dikeluarkan untuk kali ini. R7 pun masih berhasil selamat. Siapa yang akan mengejar dirinya? R7 pasti akan langsung dicuekin habis-habisan. Benar, jual beli serangan yang terjadi sekarang, keuntungan untuk RRQ memang tipis, tapi setidaknya mereka sudah sangat-sangat jauh sekali dari sisi zoning out pemain tim Todak. Dari players goldnya juga rival memang ada di atas, tapi di bawahnya ada dua pemain dari RRQ Aussie. Oke, ini dia R7 siap langsung maju ke depan untuk memberikan gangguan. Again and again mereka harus mengamankan objektifnya terlebih dahulu. Rival. Butuh dia itu, butuh banget. Butuh bensin lah ya. Iya. Yang kita bisa intip juga dari damage deal, Albert yang menyumbangkan 79.000 damage. Sedangkan yang memang ya dari si Ciku yang memiliki burst dan juga damage per second. Menjadi di ujung tombak damage dealer terbesar untuk Todak. Lord advantage ya sekarang, bukan minus. Tadi minus, yang sekarang akhirnya plus hampir di angka 4.000 juga. Todak, mereka punya rival, mereka bisa split push nge-distract dari RRQ Aussie sekarang. Tinggal bagaimana setup untuk kumpul 5 fight. Karena item-item dari Skylar juga sudah selesai. Bahkan Blood Wings dimiliki oleh Skylar. Ini damage-nya berkali-kali lipat lagi. Ini Blood Wings bener-bener adalah satu item termahal. BOD versi Magic. Lebih mahal lagi. Lebih mahal pula. Iya. Lebih sakit. Dadanya tembus. Oke, tapi tersisa 2 base turret yang dimiliki oleh Todak. Ini akan menjadi PR besar pastinya karena wave minion yang berjalan di arah bawah harus banget dibersihkan. Kalau enggak ya bisa nge-push sedikit demi sedikit. Karena Lord yang sudah evolve bahkan sekarang sudah muncul dan udah mulai di set up oleh teman-teman dari RRQ Aussie. Oke, Albert punya Windtalker sekarang, Hayabusa punya Windtalker, hanya saja Yumski didorong. Kali ini ada Way of Dragon, belum dikeluarkan ternyata Jet Kundonya pun tadi udah langsung membuat ada efek knock up yang ada di area tersebut. Hanya saja Lordnya masih berada di area tersebut. RRQ Aussie masih mendominasi agar tidak ada pemain dari Todak yang bisa mendekat ke area tersebut. Di area yang berbeda bahkan ada Void Crystal yang langsung dikeluarkan. Ada satu Battle Mirror Image yang sudah terlihat. Namun Wild Charge udah connect langsung karena 2 player. Dan bahkan Ciku Geca akan langsung berhasil dihancurkan. Tapi R7 tertinggal sendirian. Dan R7 berhasil menghancurkan rival. Satu keunggulan berhasil langsung didapatkan oleh RRQ Aussie. Yes, tidak akan ada retribution untuk sejauh ini. 48 detik ke depan. Ini akan menjadi kesempatan emas untuk RRQ bisa mendapatkan Lord. Dan akan menjadi berat tambahan pastinya. Tapi lihat Moon yang berlari. Dikejar-kejar oleh pergerakan dari Clay. Dan akankah bisa selamat? Bersama dengan Clay sudah terbuka dan Moon harus tumbang di tangan Deden Provoker. Yumski langsung ditampol, diajak temenan oleh Hilda. Akankah Yumski berhasil, tapi ternyata masih berhasil kabur. Tapi Finn yang malah bertemu dengan Ciku Guys. Ciku Guys akan merasakan bagaimana dia bisa dihasilkan, tapi masih ada Battle Mirror Image. Momo dan juga Ciku Guys dalam keadaan yang begitu mengerikan. Mereka hanya memiliki sedikit SP di dalam tubuhnya dan masih berhasil kabur. Yes, dan ternyata di sisi lain Lord Slain by UBS Gold berhasil untuk diamankan di tangan seorang Albert. Dan sekarang tersisa 4 player yang akan menjadi defensif untuk Todak. Itu dia Skylar, coba lihat Zaman Force-nya ditendang dengan Wave Dragon. Berarti akan ada satu informasi yang begitu baik yang mudah mereka dapatkan. Momo akan landing ke arah mana? Ada Winter Trencher masih gagal untuk bisa memberikan efek knock up terhadap satu player tersebut karena Skylar masih berhasil kabur dari berbeda dengan Immortal di dalam tubuhnya. Momo terjebak di dalam satu lingkaran ataupun satu petak dari World Manipulation dan juga Albert dengan Quad Shadow dan juga Phantom Shuriken-nya. Lagi dan lagi Todak
masih bisa mempertahankan Karabesnya. Tapi kita tidak tahu dengan adanya Lord yang bisa membantu pemain dari Arkeosi untuk bisa mendapatkan kemenangan. Kalau untuk kali ini Unseven-nya mendapatkan begitu banyak damage membantu ke arah tubuhnya. Bahkan Way of Dragon tadi sepertinya membantu Unseven untuk bisa pergi dari tersebut. Moonnya harus mundur terlebih dahulu. Ada satu quad shadow ataupun shadow kill yang sudah dikeluarkan. Dan Bloodwing again and again ada di dalam tubuh dari Skylar. Mereka berhasil mempertahankan lagi. Oke. Lordnya hilang. Yes, masih bisa ditahan tadi karena memang spawn time dari Todak yang cukup tepat juga. Sehingga mau gak mau di sini Arkeon harus bisa merelakan dulu tahan. Jangan sampai terlalu masuk. Dari sisi item build-nya kita melihat ini adalah full item untuk kedua tim. Sekarang berbicara soal full item, siapa yang akan pecah terlebih dahulu immortalnya? Karena menginjak di menit yang ke-23, respawn time akan terasa sangat-sangat lama sekali. 2 BOD ya. 2 BOD untuk Grok serius R7. sekali damage-nya ini ya, R7 ya. Tapi gak ada immortal gitu loh. Iya, iya. Immortal cuma satu, dipegang sama Clay. Dan ini berarti agak PR buat Arkehosi. Mereka harus sedikit lebih bersabar lagi sembari menunggu untuk next evolve Lord-nya. Dari Todak, mereka bisa split push. Memang mereka sudah tidak memiliki best turret, tapi Mobile Legends di atas menit yang ke-20, apapun bisa terjadi dengan satu buah teamfight. Satu buah momen juga. Satu momen yang dilakukan. Tinggal siapa nih? Memang apakah dari cowoknya bisa kasih bukaan yang pas nanti? Atau nanti dari misalnya Hildanya atau bahkan dari R7-nya? Wild chance yang connect terlebih dahulu. Oke, tinggal siapa ya yang menciptakan Oke, di satu Betul. sisi ini RRQ udah kuat banget loh, mereka tetap dengan pattern yang mereka miliki, tapi Todak juga udah siap ataupun udah memberikan apapun yang mereka miliki untuk terus-terusan ke defense area yang terus-terusan diserang oleh pemain Arkeosi. Mereka terus-terusan memberikan perlawanan yang memang sangat-sangat bisa menyamakan kedudukan untuk kali ini. Tapi Purple Buff-nya nggak dimiliki oleh pemain dari Todak. Dikasih stiker lagi Nono. Ini Albert memang luar biasa ya dengan adanya satu buah retribution tadi yang ready menghasilkan adanya invasi terhadap Purple Buff yang dimiliki oleh rival. Tapi sesaat lagi kita akan lihat di mana Lord yang keempat. Ini bakal muncul, Lord yang makin diperkuat lagi pastinya. Ini kalau misalkan jatuh ke tangan RRQ, akankah masih bisa di-defense oleh Todak karena pressure-nya makin besar pasti. Sebenarnya yang ngerinya sekarang ini untuk Arkehosi adalah Ya, mereka biasa. sudah mencapai power spike mereka dari 5 menit yang lalu. Yang berarti kalau memang mereka tidak bisa end, mereka harus menggunakan cara yang lain. Semisal pick off dulu, atau bahkan split push, membiarkan Lordnya berlatih sendirian. Karena untuk tabrak bersama dengan Lord, bisa dipatahkan oleh tim Todak. Iya, namun untuk sekarang mau split push pun rada tanggung karena takutnya itu akan menjadi one way ticket. Yap. Karena mereka tahu rival nggak punya purple buff loh. Ini akan sangat-sangat mengerikan sekali. Ya, ini sudah mulai sama-sama punya power spike sekarang. Di late game, linknya seperti apa. Weh. Ini dia R7 langsung tempelin aja ke dinding. Tapi dari berbeda Finn seperti udah melihat di mana pergerakan dari Ciku guys. Hey, dikejar habis-habisan. Coba lihat dari minimapnya. Pertempuran akan terjadi kan untuk kali ini Samar pun langsung dikeluarkan begitu saja. Ciku guys langsung saja terkurung di tengah-tengah permainan. Arkeosi ada presiden yang dikeluarkan bahkan kali ini shadow killnya. Ciku guys kepada kawakan pergerakan selalu tertangkap juga. Itu dihantam benda tumpul, batu yang begitu punya damage optimal. Satu kali hantam, Ciku gak bisa kemana-mana dan itu dia satu buah sandwich yang luar biasa. Dijagain, Vinnya tadi memotong depan. Di belakangnya tapi Moonnya akankah bisa bertahan karena Robert defensif juga boleh dikeluarkan. Tapi masih diberikan dengan satu buah Chrono Synchrovision yang benar-benar sinkron. Di mana Skylar berhasil untuk menciduk Moon di area river. Ini dia rival dengan energi yang sangat-sangat terbatas. Ditampol sepertinya oleh Finn. Kalau untuk kali ini, hai rival, engkau telah langsung didatengin oleh berbagai bentuk dari landing, dari roll yang dimiliki oleh pemain Arkeosi. Satu persatu Todak langsung menghilang playernya. Hanya ada sisa 2 player saja dimiliki oleh Todak untuk kali ini dengan satu web dan mulai masuk. Bahkan untuk Momonya sudah langsung mengeluarkan karena Black Dragon Flame yang dimiliki dan siap untuk bisa mempertahankan, tapi ternyata tidak karena hanya ada Yutsuki dan ini dia Arkeosi. Game yang kedua again and again milik Arkeosi. Arkeosi Indo Pride 2 poin belum berhasil dibalaskan oleh Todak dan saat lagi akan menjadi match point pastinya. Dan ini sorak-sorai para Kingdom merayakan kemenangan yang begitu sengit di game yang kedua.